Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan pertama terkait dengan content planning, teman-teman kita akan membahas terkait dengan strategi pemasaran digital, teman-teman ya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan pengertian apa itu content planning, lalu kemudian terkait dengan elemen dalam content planning itu apa saja. Lalu kemudian kita akan mempelajari terkait dengan proses dan peran content planning serta strategi dan teknologi apa yang kita gunakan dalam rangka content planning atau membuat konten. Nah, pengertiannya kalau perencanaan pengembangan konten ini dilakukan ya tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan kita tercapai. Dimana kalau kita ingin melakukan konten atau membuat sebuah konten, maka kita ingin melakukan branding. Nah, tujuan akhirnya berarti melakukan branding ataupun kita melakukan pengenalan produk baru misalkan, ataupun bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah konten, melakukan rescheduling, dan kita melakukan di platform mana saja dan kapan diterbitkan atau dirumuskan dalam rencana, teman-teman ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mencapai tujuan pemasaran, teman-teman, tentunya dengan meningkatkan engagement dan membangun brand awareness. Ini kita melalui atau membuat sebuah konten yang terstruktur dan relevan. Jadi bukan hanya membuat konten yang penting ada saja dan setiap hari, tidak seperti itu, tapi kita mau melakukan atau membangun konten yang terstruktur, teman-teman. Ini yang paling penting, kata kuncinya. Nah, kemudian untuk elemen kuncinya, teman-teman, di mana elemen kunci dalam melakukan perencanaan planning pertama kali kita adalah melakukan analisa audiens, teman-teman. Ini sangat penting, teman-teman, di mana teman-teman harus melakukan atau memahami terkait dengan karakteristik, terus kemudian kebutuhan dari audiensnya apa, preferensi target audiensnya berapa atau siapa, umurnya berapa, apakah umurnya itu masuk ke Gen Z atau dan seterusnya, ataupun teman-teman ingin melakukan atau mengenalkan sebuah branding. Kalau branding itu kan tidak dalam sekejap, tentunya ada proses di dalamnya. Nah, teman-teman tentunya harus menyadari bahwa ketika kita membuat sebuah konten, tidak langsung hal tersebut dapat menjangkau atau dapat mengena terhadap yang kita tawarkan. Contoh misalkan salah satu ada merek air mineral, yaitu dia punya logo ataupun punya slogan air mineral dari pergunungan misalkan. Nah, itu mereka yang mendengungkan itu setiap hari, setiap kali iklan, yang akhirnya mereka, si audiens itu ataupun kita sebagai customer mereka, kita terbentuk mindset di pikiran kita bahwa air atau kemasan ataupun kualitas dari air mineral tersebut itu betul-betul dari pegunungan alias segar, teman-teman, dan sebagainya dan sebagainya. Itu tentunya kita juga harus memahami terkait dengan analisis audiens kita. Kalau dalam bahasa IT-nya itu biasanya personalisasi. Nah, itu terkait dengan audiens kita. Contoh yang paling sederhana, misalkan teman-teman melihat YouTube contohnya. YouTube itu pada saat Anda sering melihat konten memasak contohnya. Nah, Anda di beranda Anda itu akan muncul konten-konten terkait dengan memasak terus seterusnya. Nah, itu tentunya sudah di user persona itu sudah jalan ya, atau personalisasinya itu sudah jalan di YouTube. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin membuat sebuah konten ataupun membuat sebuah channel YouTube ataupun membuat sebuah TikTok misalkan, nah itu juga sama. Tentunya teman-teman harus betul-betul mengetahui audiens Anda itu siapa. Nah, terus kemudian elemen kuncinya adalah seperti pada umumnya, teman-teman ya, terkait dengan pembuatan konten itu kita harus tujuannya itu apa. Karena kita harus tahu tujuan spesifiknya. Apakah kita melakukan branding atau pemasaran? Sangat beda sekali, teman-teman. Kalau branding, kita membuat stigma di pikiran seseorang ataupun target konten kita, jadi arahnya itu ingin kemana. Misalkan kita pengen membranding produk makanan kita, yang artinya kalau makan dari makanan kita atau yang kita jual, itu artinya mereka akan warak, salah satu contohnya warak itu kenyang maksudnya, ataupun dan sebagainya, itu merupakan branding. Tapi kalau misalkan tujuan Anda adalah memasarkan produk, nah poin elemennya itu tentunya tidak atau berbeda dengan ketika Anda membranding. Nah, elemen ataupun tujuan spesifik itu tentunya
berbeda-beda tergantung dengan jenengan itu ingin memasukkan atau tujuan jenengan itu lebih ke arah awareness ataupun mengenalkan sebuah produk atau meningkatkan konversi penjualan. Itu yang paling utama teman-teman, karena untuk membuat kontennya itu sangat-sangat berbeda sekali. Nah terus kemudian prosesnya teman-teman, ini teman-teman yang pertama kali adalah riset. Riset itu ada banyak sekali teman-teman ya, tergantung dengan mungkin alat ataupun media yang Anda gunakan. Misalkan Anda ingin melakukan branding ataupun membuat sebuah konten di media sosial, nah berarti artinya jenengan juga harus tahu algoritmanya dalam sebuah media sosial itu seperti apa. Misalkan seperti TikTok, nah TikTok itu bagaimana risetnya, biasanya ada TikTok Academy ya. Nah jenengan bisa lihat kira-kira hashtag apa saja yang sering digunakan ataupun kata-kata yang lagi hits itu apa saja, terus kemudian produk yang lagi naik daun apa saja, terus kemudian konten kreatornya siapa. Nah teman-teman harus melakukan riset untuk semua itu, dimana teman-teman harus tahu terkait dengan tren, bahkan sampai musiknya pun jenengan juga harus tahu kira-kira musik yang bisa Anda gunakan itu apa untuk bisa meningkatkan visibilitas terhadap konten jenengan. Terus kemudian industrinya juga sama, industri itu sangat beda sekali. Mungkin contohnya kalau misalkan di TikTok, mereka lebih banyak ke arah industri kosmetik ataupun industri F&B, food and beverage, ataupun terkait dengan industri garment. Nah untuk industri-industri yang lain mungkin agak sedikit berbeda. Contoh industri untuk bangunan atau konstruksi, tentunya ketika kita memasarkan lewat sosial media mungkin agak kurang mengena, mulai dari ongkos kirimnya, mulai dari harganya dan sebagainya. Terus kemudian terkait dengan kompetitor teman-teman, ini juga penting sekali teman-teman, karena banyak orang, saya kalau misalkan jual barang di sosial media pasti banyak laku, pasti banyak orang lihat, padahal belum tentu teman-teman, karena kita juga harus tahu kompetitor kita itu berapa ataupun siapa dan mereka jualnya itu berapa, itu juga sangat penting sekali. Terus konten-kontennya itu seperti apa, kita bisa misalkan untuk contoh yang seperti tadi saya bilang ya, air mineral aja, kadang di satu brand dia punya brand awareness ataupun punya kata-kata unik atau slogan mereka, itu tentunya akan sangat berbeda dengan industri ataupun air mineral yang lainnya. Nah terkait dengan preferensi audiens pun juga tentunya kita perlu tahu kira-kira si audiens ini umurnya berapa, gendernya apakah dia laki-laki atau perempuan, terus kemudian apa yang dia suka, apa yang kita ingin gali di situ. Misalkan kita ingin membuat tentang food and beverage, dari sisi mananya kita bisa mengambil sudut pandangnya, apakah dari cara membuatnya. Misalkan kita jual makanan, berarti kita buat konten misalkan seblak deh contohnya ya. Nah kita mau jualan seblak instan misalkan, nah gimana caranya supaya kita bisa mengenalkan seblak, dari cara masaknya, dari cara membuatnya, itu dari satu sisi, atau kita melihat dari kepraktisannya, atau kita melihat dari rasanya, ataupun kita melihat dari influencernya, siapa yang dia gunakan untuk menjadi brand ambassadornya dan sebagainya. Tentunya preferensi audiens ini yang tentunya sangat penting sekali teman-teman, karena pada saat jenengan akan menjual produk ataupun memasarkan produk tersebut, nah teman-teman juga perlu untuk bisa mengklasifikasikan jenengan itu masuk ke preferensi audiens yang mana, supaya bahasa kasar itu supaya tidak boncos teman-teman, supaya Anda mengeluarkan uang untuk iklan itu tidak menguap gitu aja, tapi menghasilkan yang namanya konversi atau penjualan. Nah ada juga terkait dengan brainstorming. Nah brainstorming ini kadang-kadang kita punya satu produk, misalkan produk itu kita coba dengan hal ini kurang laku, kita coba dengan hal ini kurang laku, sampai kita menemukan titik-titik yang pas. Nah maka dari itu penting sekali teman-teman untuk melihat ide-ide kreatif apa saja, ataupun terkait dengan konten apa saja yang lagi ngehits, terus kemudian akan menarik si audiens itu untuk berhenti sejenak. Paling tidak kalau di sosial media itu cukup 3 detik pertama. Ketika 3 detik pertama Anda bisa menarik perhatian si audiens, produk Anda ataupun konten Anda akan semakin bagus. Nah permasalahan adalah bagaimana caranya untuk bisa menarik
si pelanggan itu 3 detik aja untuk melihat konten kita. Itu kadang-kadang yang menjadi problem. Makanya kita butuh yang namanya ide-ide kreatif, teman-teman. Lalu kemudian terkait dengan penjadwalan, ini juga sama. Penjadwalan sangat penting sekali, teman-teman. Kenapa? Karena jenengan punya konten yang bagus sekalipun, kalau jenengan publish pada saat jam-jamnya itu jam-jam sepi alias bukan jam prime time, itu bakalan ke bawah, teman-teman, alias nggak akan muncul ke permukaan, nggak akan bisa, bukan nggak akan bisa ya, tapi mungkin saja bisa viral, tapi prosesnya agak lama. Beda kalau seandainya kita nge-publish ataupun memposting konten kita pada saat jam-jam yang ramai. Kalendernya pun juga sama, harinya pun juga sama. Beda antara hari weekends, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, itu tentunya berbeda-beda jam tayangnya. Mungkin kalau hari Senin itu biasanya cenderung lebih lemah, teman-teman. Hari Selasa juga seperti itu, mungkin kontennya itu akan lebih cepat naiknya itu pada saat weekend, mau weekend tentunya. Terus kemudian misalkan konten kita tentang makanan. Nah, konten makanan mungkin tidak setiap bulan ramai. Mungkin pada saat bulan puasa yang nantinya akan menaikkan untuk engagement kita. Banyak orang yang komen, banyak orang yang lihat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya teman-teman juga harus melihat untuk penjadwalan konten itu ataupun menyusun kalender konten itu. Jadi supaya pas, teman-teman ya. Misalkan salah satu industrinya itu saya pernah ada di daerah Lawang, teman-teman. Dia membuat industri tentang jamu, teman-teman. Yang jamu itu pun juga akan melihat cuaca. Misalkan cuaca hujan, oh biasanya kalau cuaca hujan orang cenderung demam, flu, batuk dan sebagainya. Terus beda kalau misalkan pada saat kering, teman-teman, itu biasanya orang dehidrasi, terus kemudian radang tenggorokan dan sebagainya. Itu tentunya akan beda-beda sekali, teman-teman, terkait dengan produk yang mereka harus keluarkan pada season tertentu. Nah, sama itu halnya dengan kontennya juga sama. Itu betul-betul Anda harus perhatikan supaya orang yang menonton itu betul-betul pas dengan melihat dengan kondisi yang ada di sekitar Anda. Nah, tentunya dengan teman-teman melakukan proses yang sedemikian rupa ini, teman-teman, minimal teman-teman akan menciptakan proses yang sistematis untuk membuat konten yang interaktif. Jadi bukan sekedar efektif aja, tapi lebih ke arah interaktif. Konten yang interaktif itu, jadi yang bisa FYP ataupun sekarang ya sosial media, itu bukan berdasarkan sama seberapa banyak orang melihat konten Anda, enggak sama sekali. Tapi sekarang permasalahannya adalah seberapa suka orang itu terhadap video Anda. Jadi bukan seberapa banyak orang menonton video Anda, tapi seberapa suka video Anda itu sama orang, dilihat sama orang. Biasanya dari apa? Biasanya kalau contoh ada satu video dia ditonton secara berulang-ulang. Nah, itu juga akan, kalau di YouTube itu biasanya kelihatan, teman-teman. Jadi retensi namanya. Kalau retensi suatu penonton dalam satu video, misalkan satu video dia dilihat berkali-kali. Misalkan contoh video kucing, wah ini lucu banget ya kucingnya, dia nonton yang harusnya satu video dia skip langsung, itu enggak, satu video ditonton berkali-kali. Nah, itu akhirnya orang itu akan suka. Itu yang pertama. Atau yang kedua itu terkait dengan jumlah likes-nya ataupun dari jumlah komennya seberapa banyak. Nah, itu baru bisa dibilang interaktif, bukan hanya efektif aja, teman-teman. Peran ini dalam konten planning juga sama, teman-teman. Kalau perannya itu terkait dengan engagement-nya, yang seperti barusan saya bilang, ini terkait dengan komentarnya, share-nya, likes-nya. Maka kalau di YouTube itu biasanya segera subscribe, komen dan likes video ini dan sebagainya, dan share apabila video ini bermanfaat dan sebagainya. Kenapa si YouTuber ataupun konten kreator dia bilang itu? Karena interaksi audiens ini merupakan salah satu algoritma yang terbaru, teman-teman, di mana ini merupakan salah satu poin utama ketika konten Anda itu akan dipublikasikan lebih luas. Contoh kayak TikTok itu ketika Anda ngeposting sesuatu, video Anda itu akan ditawarkan ke 200 orang pertama. Dari 200 dia akan ngelihat terkait dengan komennya, terkait dengan share-nya, apakah di-share ulang, apakah di-upload ulang, apakah disukai,
Nah, setelah dari 200 orang itu apabila dia suka, maka si TikToknya itu akan membagikan lagi ke 200 orang yang kedua. Nah, akan dilihat lagi kira-kira si konten jenengan itu apakah banyak komentarnya semakin banyak, ataupun share-nya semakin banyak, atau like-nya semakin banyak, dan sebagainya. Kalau misalkan banyak lagi, dikasih 200 orang yang ketiga, dan seterusnya sampai konten Anda FYP atau masuk ke halaman for your page ya, FYP. Nah, terus kemudian terkait dengan brand awareness, teman-teman, ini juga sangat penting sekali. Jadi kenapa kalau dalam sebuah konten itu kita buat konten awal-awal itu orangnya yang nonton sedikit, atau bahkan kalau di YouTube itu biasanya akan melihat dari jumlah likes terhadap video-video kita. Nah, awal mulanya kita ingin membuat sebuah channel ataupun kita ingin membuat sebuah brand, nah itu tergantung dengan citra merek yang kita tawarkan. Apabila citra merek yang kita tawarkan itu memberikan hasil positif bagi si pelanggan, tentunya akan konten ataupun brand kita tentunya akan semakin berkualitas, semakin bagus, dan semakin secara nggak langsung itu akan ditawarkan sama si pembeli secara langsung. Maka dari itu kita perlu yang namanya brand awareness ini. Supaya apa? Supaya orang itu bisa tahu dan peduli bahwa produk kita itu ada loh sebenarnya. Jadi produk kita itu nggak dikacangin, teman-teman. Nah, yang paling penting lagi, teman-teman, terkait dengan SEO. SEO itu mungkin teman-teman belum mempelajari secara langsung ya, tapi mungkin kita akan pelajari pada semester ini, teman-teman, di mana ada ada praktikumnya, di mana nanti teman-teman akan diajari tentang search engine optimization, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu tinggal dibalik aja, teman-teman ya, optimisasi mesin pencarian atau search engine optimization. Artinya apa? Artinya kalau mesin pencari dia punya algoritma atau dia punya cara kerja di mana si website itu ataupun media sosial dia akan merankingkan, misalkan saya gampang-gampang gini, misalkan saya ingin mencari tentang sepatu. Sepatu tersebut akan dihubungkan ke salah satu website ataupun sebuah konten yang di dalamnya ada banyak kata-kata sepatu, alias apa yang saya cari dengan apa yang saya temukan atau yang ada di konten tersebut itu match, teman-teman. Itu kan gampang-gampang. Tapi masalahnya bukan itu saja. Kalau dulu kita ngomong masalah SEO, kalau misalkan kata-kata seperti yang lebih banyak ya berarti saya nuliskan di konten saya double katanya sepatu, belilah sepatu yang harganya murah, di mana sepatu ini, pokoknya disebutkan sepatu. Akhirnya apa? Akhirnya nge-spam, teman-teman. Nah, algoritma sekarang terkait dengan search engine optimization bukan terkait sama itu lagi, tapi lebih ke arah misalkan kita ingin mengunjungi suatu website, seberapa lamakah si customer itu ataupun si pelanggan untuk bisa mengunjungi website yang kita sudah sajikan itu, apakah lama, apakah itu sebentar. Kalau misalkan seseorang itu mengunjungi website kita cuma 15 detik, cuma 5 detik terus kemudian keluar, nah itu tentunya ada sesuatu yang salah dengan konten yang kita berikan, teman-teman. Itu menjadi salah satu tolak ukur utama dalam optimisasi mesin pencari, termasuk itu sosial media, termasuk itu marketplace dan sebagainya. Terus peran yang terkait yang lebih penting lagi, kalau kita punya engagement yang bagus, di mana orang tertarik, orang itu melakukan komentar, dia melakukan share ataupun melakukan re-upload terhadap konten kita, terus punya likes yang banyak dan produk kita terkenal, dan kemudian untuk mesin pencari ketika kita ada seseorang yang mengetikkan kata kunci seblak, misalkan kita jualan seblak, langsung website kita ataupun brand kita itu muncul di paling atas. Tapi permasalahannya ketika tidak ada yang melakukan konversi ataupun tidak ada yang melakukan pembelian, nah itu lebih bingung lagi, teman-teman ya. Makanya peran terhadap content planning ini terkait dengan konversi ini menjadi sangat penting, dimana dalam konversi ini kita mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu poinnya, teman-teman. Dimana misalkan
saya membuat website ataupun saya membuat sebuah konten yang saya menginginkan si customer ataupun si penonton ataupun audiens yang saya tawarkan itu supaya mereka melakukan subscribe. Contoh. Nah, artinya saya harus membuat sebuah konten yang artinya dia harus melakukan sesuatu. Nah, contoh misalkan kita ingin membuat sebuah konten di mana seseorang itu kita minta untuk melakukan pembelian ataupun melakukan pendaftaran misalkan. Nah, itu tentunya juga menjadi sangat penting karena tolak ukurnya dari semua hal ini adalah tingkat konversi. Ini yang paling penting teman-teman. Nah, ini juga ada strategi yang efektif, di mana strategi efektif itu sebetulnya sangat-sangat bisa dibilang banyak sekali teman-teman ya, karena kalau kita mau melakukan branding tapi kita tidak konsisten, ini menjadi problem ya teman-teman. Contoh kayak misalkan di TikTok itu selama Anda memposting satu video maksimal 4 hari sekali itu masih oke. Ataupun saya melakukan upload terhadap video ataupun membuat sebuah konten terkait dengan pemasaran sehari sekali oke. Jadi paling tidak Anda harus konsisten. Tapi kalau misalkan lebih dari 4 hari itu jarang upload, terus kadang seminggu sekali, itu akan sulit teman-teman. Jadi intinya kalau di sosial media, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di Instagram, semuanya itu harus punya konsistensi. Bahkan kalau misalkan jenengan di YouTube itu ya, jenengan itu sudah kelihatan antara jam sekian sampai jam sekian itu seberapa sering Anda mengupload. Misalkan Anda biasanya mengupload jam 5 sore, terus kemudian sudah sering jam 5, kemudian pada suatu hari Anda tidak upload jam 5 tapi upload jam 12, tiba-tiba videonya sepi. Nah, itu pembacaan terhadap audiens Anda itu akan berantakan teman-teman. Nah, maka dari itu betul sangat penting sekali terkait dengan konsistensi. Jangan misalkan buat website pun ataupun Anda membuat sebuah website, kalau Anda tidak konsisten dalam membuat posting terhadap website tersebut ya tentunya akan sulit juga dibaca oleh sistem teman-teman. Jadi jadwal publikasi ya. Terus dengan kualitas juga sama. Kualitas itu bukan hanya gambarnya aja bagus, ataupun dari suaranya yang bagus, ataupun dari kualitas video harus 4K misalkan, enggak seperti itu. Jadi kualitas itu termasuk dengan konten Anda. Konten Anda itu seperti apa? Apakah bernilai tinggi, yang sifatnya itu informatif, menghibur, edukatif dan sebagainya. Itu yang sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau Anda membuat sebuah konten yang sekedar cuman joget-joget aja itu biasanya nggak terlalu lama. Beda kalau jenengan punya sebuah nilai dalam konten Anda yang sifatnya itu edukatif sekaligus menghibur. Nah, itu tentunya akan beda sekali. Makanya kalau Anda membuat sebuah konten, contoh di YouTube deh, kualitas konten apabila dia hanya menghibur aja, dia nggak ada sisi informatif, nggak ada sisi edukatif, biasanya bayaran terkait dengan YouTube-nya itu biasanya kecil, penontonnya mungkin banyak, oke, tapi dan itu pun juga biasanya nggak akan bertahan lama ya. Beda kalau kita lihat channel-channelnya mungkin Deddy Corbuzier, terus kemudian channelnya si Gadgetin yang mereka paling enggak itu ada sisi edukasinya. Nah, di situ baru jangan bisa menghasilkan konten yang bernilai tinggi. Tentunya kalau Anda bisa menghasilkan konten yang kualitas tinggi, Anda itu ibaratnya nggak usah cari uang teman-teman. Karena saya pernah coba juga ya, kita membuat sebuah konten yang sisinya itu edukasi. Nah, terus kemudian walaupun kita nggak minta mereka untuk donasi, mereka udah ngasih donasi sendiri, dan di total dalam 1 bulan ya lumayan besar juga teman-teman. Itu ya, karena kita menyediakan atau menghasilkan konten yang berkualitas tinggi. Relevansi juga sama, jadi kita memastikan konten yang kita buat itu sesuai dengan minat dan kebutuhan target audiens. Ini juga penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita membuat sebuah konten, walaupun kontennya itu ada banyak tapi nggak sesuai dengan kebutuhan si target audiens, dia pasti bakalan skip video kita, bakalan langsung ini apaan sih video, dia langsung skip aja. Makanya relevansi terhadap sebuah konten itu sangat penting sekali. Kita ingin membuat tutorial misalkan, kita ingin menjual sepatu, tapi dengan cara kita membuat tutorial sepatu misalkan. Nah, apakah
di dalam konten kita tersebut ataupun video kita tersebut apakah betul-betul membahas tentang tutorial sepatu, apakah malah kita lebih banyak daripada membuat sebuah tutorial malah kita mengarahkan orang itu untuk menjual atau kita menjual secara langsung, malah dari sisi edukatifnya malah kurang. Nah itu tentunya relevansinya tentunya akan sangat kecil. Maka dari itu kalau dengan mau buat video terkait dengan sesuatu ya itu harus betul-betul relevan dengan apa yang dicari. Dengan juga bisa cari terkait dengan kata kunci apa saja yang biasanya dicari oleh si pembeli ataupun si penonton teman-teman. Misalkan contoh kayak salah satunya itu saya mungkin pernah bilang ya, ketika Anda ingin jualan sepatu, apa yang Anda tuliskan di media sosial? Apakah itu menjual sepatu karena dari sisi Anda menjualkan sepatu, ataukah Anda menuliskan membeli sepatu karena si pembeli itu biasanya kan ketika dia ingin mencari sepatu dia menuliskan saya ingin membeli sepatu. Nah itu kan tentunya ada dua sisi yang berbeda teman-teman. Mana kata-kata yang Anda perlu cari. Nah itu kata kuncinya pun juga Anda bisa di research. Biasanya researchnya pakai apa? Bisa Google Trend, bisa Google Keyword Planner, bisa kalau dari marketplace-nya itu mereka biasanya ada pencariannya sendiri, kata kunci apa yang paling sering dicari dan sebagainya teman-teman. Nah alatnya ini alat dan teknologi ini ada lagi yang namanya CMS. Ada sistem manajemen konten untuk mengorganisir dan mempublikasikan teman-teman. Ini aplikasinya sudah banyak sekali teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ada Hotsuite, terus kemudian ada banyak sekali teman-teman ya untuk CMS ya. Saya untuk nama-namanya lupa teman-teman. Biasanya saya udah bookmark di web browser saya. Jadi ketika saya punya ada YouTube, ada TikTok, ada misalkan Facebook dan Instagram itu. Nah itu biasanya ada sebuah aplikasi untuk bisa menghandle semuanya. Ataupun CMS itu bisa terkait dengan marketplace juga. Misalkan big seller, saya nggak jualan ya big seller, tapi saya pengen nge-review aja. Nah big seller itu saya biasanya gunakan untuk berbagai macam marketplace. Misalkan saya punya TikTok, saya punya Lazada, saya punya Shopee dan sebagainya yang saya buat semua marketplace tersebut dalam satu genggaman yang namanya satu aplikasi tersebut. Jadi chatnya, terus kemudian sistem untuk pengadaannya atau barangnya itu semuanya jadi satu. Jadi saya nggak perlu masuk ke marketplace satu-satu buat melihat berapa orderan saya seperti itu. Jadi ada mempermudah sekali ya ini CMS teman-teman. Ada kolaborasi, ada platform kolaborasi untuk tim content planning ini juga sama. Jadi content creator itu biasanya ada platform kolaborasinya juga teman-teman ya. Terus bisa jadi kalau di aplikasi di TikTok itu biasanya ada dengan influencer ataupun Anda bisa mengiklankan atau biasanya kalau di TikTok ada sistem afiliasi ya. Jadi Anda memposting barang Anda di Tokopedia, karena Tokopedia sudah bekerja sama dengan TikTok. Anda sudah ngeposting di sana, lalu kemudian mengundang si influencer untuk bisa memasarkan produk Anda. Nah itu juga termasuk di kolaborasi. Shopee pun juga ada, hampir semua marketplace itu ataupun semua sosial media terkait dengan kolaborasi. Di Instagram juga ada kolaborasi dengan pemilik lagu misalnya dan sebagainya. Nah analitik juga sama. Analitik ini sangat penting sekali. Banyak orang yang mengabaikan terkait dengan analitik, padahal kita bisa tahu konten apa saja yang kita buat seterusnya, ataupun orang ketika melihat konten kita itu mana yang kurang bagus atau mana yang bagus, mana yang kurang bagus dan mana yang bagus. Contoh kalau misalkan di YouTube itu jenengan bisa tahu dari analitik itu usia yang sering menonton konten Anda berapa orang atau usia berapa, jamnya jam berapa, terus kemudian apakah laki-laki atau perempuan, terus kemudian berapa customer Anda yang sudah bergabung dengan Anda, terus kemudian melihat konten Anda, atau bahkan sampai detailnya teman-teman. Satu video itu di menit atau di detik berapa orang itu
meninggalkan video Anda, alias nge-skip video Anda karena mungkin ngerasa nggak penting, ataupun ada di video mana itu yang muncul spike itu ibaratnya satu video orang itu bakalan nge-scroll, bakalan ngecepetin untuk melihat poin itu. Nah itu yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah konten lagi. Jadi ini betul-betul sangat penting sekali teman-teman, sangat-sangat penting sekali analitik. Dengan analitik ini teman-teman, Anda bisa mengetahui terkait dengan performa video Anda itu ataupun audiens Anda itu seperti apa. Dan ini teman-teman, kalau AI tools ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Tapi mungkin hanya sifatnya supporting. Kalau AI bisa nggak kalau misalkan alat konten kreator itu saya menggunakan AI? Bisa aja, nggak masalah. Tapi apakah AI itu bisa viewersnya bisa banyak? Bisa. Tapi kebanyakan dari sosial media, contoh kayak TikTok ya, TikTok itu biasanya jenengan akan terlihat apakah video ini dibuat oleh AI. Jadi ada pilihannya. Supaya kenapa? Supaya si TikTok itu bisa mendeteksi bahwa video ini apakah buatan AI atau bukan. Di YouTube pun juga sama. Bahkan ada beberapa berita yang menggembar-gemborkan. Saya juga belum coba secara langsung ya. Bahkan ada berita yang menggembar-gemborkan kalau saya pakai AI, video saya itu nggak akan bisa dimonetize, alias nggak bisa dipasangin iklan supaya saya mendapatkan penghasilan. Ada bahkan yang stigma-stigma seperti itu teman-teman. Bahkan AI itu walaupun sepintar apapun AI tetap bisa deteksi dengan AI tools juga. Jadi gunanya buat apa? Untuk AI, untuk mempermudah dimana kita membuat sebuah konten dengan bantuan AI supaya untuk perencananya, atau kita membuat sebuah idenya dengan menggunakan AI, ataupun kita menuliskan skripnya untuk AI, boleh nggak masalah. Tapi kalau betul-betul kita menggunakan AI untuk bikin videonya, bikin suaranya, bahkan suara untuk AI-nya teman-teman itu bahkan dideteksi oleh si pihak YouTube dan video Anda bakalan kelempar gitu aja teman-teman. Maka dari itu memang AI apabila Anda gunakan dengan sewajarnya dan dengan bijaksana, tentunya Anda akan merasa terbantu sekali dengan artificial intelligence ini. Beda kalau misalkan Anda betul-betul menyandarkan kemampuan Anda betul-betul dengan AI, bos. Pokoknya AI aja yang jalan, nggak bisa gitu juga teman-teman ya. Mungkin saya boleh kasih contoh salah satu hal aja teman-teman ya, mungkin di sebentar teman-teman ya, saya kasih contoh menggunakan AI itu video contohnya teman-teman ya. Untuk membuat video dengan AI ini salah satu contohnya aja. Kita bisa pakai banyak aplikasi ya, mungkin saya bisa kasih contohnya itu CapCut aja deh yang gampang. Oke teman-teman, saya geser sedikit. Bentar teman-teman,
Sebentar teman-teman ya, ini saya sambil hubungkan untuk videonya, mohon ditunggu sebentar. Oke, muncul ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan jenengan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya kasih contoh ini teman-teman gimana AI itu bisa membuatkan kita video teman-teman. Tapi ini betul-betul saya nggak sarankan teman-teman. Gimana ini jenengan bisa macam-macam ya, ini menu CapCut. Jadi jenengan bisa lihat di template-nya, terus kemudian ada clips to video, ada script to video, ada long video to short, ada one click video to creation. Nah, jenengan mungkin kalau menggunakan AI, jenengan bisa pakai yang script to video. Nah, cara pakainya itu gimana? Gampang sekali teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja, jenengan itu pengen buat konten apa. Misalkan saya tuliskan, buatkan saya konten tentang pemasaran sepatu misalkan. Contohnya aja. Ini kalau nggak salah harus pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Tapi kita coba aja. Nah, ini nanti jenengan bisa lihat apakah videonya itu mau landscape, apakah videonya itu menggunakan format short 9:16 atau 16:9. Nah, voice-nya, oh iya betul ya. Jadi ini hanya bisa bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja bahasa Inggris. Apabila nanti misalkan jenengan mau buat video tentang bahasa Inggris. Contoh saya mau buat video biasa deh. Saya pilih voice-nya itu male storyteller. Nah, tinggal generate video aja. Akan dibuatkan teman-teman. Gampang sekali, nanti akan dicarikan videonya, terus kemudian dicarikan gambarnya, dicarikan suara, dibikinkan suaranya, dibikinkan teksnya. Jadi kita tinggal sekali pakai selesai. Ya betul-betul gampang sekali, dan itu videonya sangat banyak sekali. Ini jadi cuman berapa lama teman-teman sudah jadi teman-teman. Buatkan saya konten tentang Nah ini ya, buatkan saya konten tentang masalah sepatu. Buatkan saya. Nah ini agak kacau teman-teman ya, mungkin saya back dulu, script. Misalkan saya buat tentang ini, teman-teman bisa garis garing ya, jangan bisa garing aja. Terus kemudian saya ingin membuat I want to make marketing about the shoes misalkan. Nah ini akan dibuatkan kontennya teman-teman, plus videonya juga. Tinggal ditunggu sebentar aja. Nah langsung kelihatan. Hey there fashion enthusiasts, today we divided into the world of marketing pair of stylish and comfortable shoes. Trust me, you won't miss out on this. Nah, contoh misalkan saya pakai script ini aja. Jadi saya pernah temukan juga ya teman-teman ya, kalau untuk generate video ini ada yang bahasa Indonesia ada, tapi berbayar teman-teman ya. Ada yang versi bagus juga ada. Ini versi, kebetulan saya pakai yang versi gratisan dari CapCut teman-teman. Karena kalau di CapCut itu hanya bisa bahasa Inggris saja. Saya ingin kasihkan contoh ke teman-teman bahwa ada loh, kita buat video itu sampai dibuatkan oleh AI juga. Bahkan videonya pun itu dibuatkan sama AI. Misalkan kita butuh video footage. Footage itu potongan-potongan klip yang ada di sosial media, terus kemudian kita masukkan ke dalam video kita tambahkan narasi dan sebagainya, itu bisa. Nah ini contohnya teman-teman ya, sudah jadi. Dia akan membuatkan video. Hey there, fashion enthusiast. Nah ini ya, hey there fashion enthusiast. Jadi dia saya kan tadi kan nggak masukkan ya gambar fotonya, terus ada subtitlenya, ada suaranya. Saya sama sekali nggak
buat itu, tapi otomatis dari AI yang membuatkan saya. Guests. Today, we're diving into the world of marketing a pair of stylish and comfortable shoes. Trust me, you won't want to miss out on these. Let me introduce you to the latest must-have in sneakers, the Adidas. Nah, ini video ini teman-teman, ini namanya footage. Jadi potongan-potongan video yang dijadikan satu untuk bisa membantu kita dalam menarasikan cerita, teman-teman. Nah, ini semuanya dibuatkan by AI. X Mesh 3.0 sneakers. These shoes are designed with a minimalistic yet bold mesh pattern that adds a touch of style to your outfit. I absolutely adore the colorway we've got here. It's definitely a standout. But wait, there's more. The Adidas X Mesh 3.0. Jadi seperti ini teman-teman ya. Betul-betul gampang, luar biasa teman-teman. Jadi ya bisa gampang dan memudahkan kita, plus sekaligus juga membuat kita males teman-teman ya. Nah, makanya kalau dari saya ini saya nggak sarankan teman-teman ya. Dan yang kedua teman-teman, permasalahannya kenapa nggak saya sarankan, karena kalau di YouTube itu teman-teman dengan video AI, teman-teman pertama nggak bisa dimonetize. Mungkin bisa, tapi harus ditambahkan narasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, permasalahannya adalah teman-teman untuk videonya itu biasanya berantakan teman-teman. Jadi nggak sesuai dengan yang apa mau Pak. Kalau jenengan mau betul-betul bekerja dengan di industri kreatif, nah teman-teman nggak bisa menggunakan ini. Ini sebuah alat bantuan aja. Jadi nggak bisa Anda gunakan full teman-teman. Oke teman-teman ya, saya lanjutkan. Ini mengukur sukses. Jadi kalau kita membuat konten teman-teman, ukuran sukses itu apa sih? Ukuran suksesnya teman-teman. Jadi kalau sebetulnya ini cuma sebagian aja, tapi jauh lebih banyak sekali ukuran terhadap sukses ini kita dalam konten kreator itu apa saja. Misalkan dari trafficnya seberapa besar traffic ataupun pengunjung untuk mengunjungi situs ataupun melihat video kita. Nah, jadi traffic bisa. Oke. Tapi kalau misalkan saya buat konten yang nyeleneh ataupun konten yang negatif, misalkan contoh kalau di YouTube itu ada konten-konten yang lebih ke arah pornografi ya, orang banyak nonton banyak, tapi masalahnya apakah itu positif? Enggak teman-teman, kita bukan itu yang kita mau. Engagement juga sama. Engagement ini penting nggak kalau seandainya kita ataupun kita mengukur sukses itu hanya dari engagement aja? Enggak teman-teman, karena bisa saja engagement itu kita kan kalau di YouTube ada yang namanya komentar, ada yang namanya like dan dislike. Nah bisa saja orang melakukan engagement terhadap video kita tapi dia mengkliknya yang dislike, ataupun dia menuliskan komentar tapi komentar yang negatif. Bisa saja dia mengukur, bisa iya dan bisa tidak juga, dan belum tentu juga ya. Konversi juga sama, apakah dari video itu menghasilkan konversi kita? Nah ini juga penting teman-teman ya, tapi bukan hanya konversi saja, tapi ya engagement penting, ya trafficnya penting, ya konversinya penting. Konversinya ada tapi trafficnya rendah, engagementnya rendah, ya nggak bagus juga teman-teman. Terus kemudian ada ROI-nya, seberapa banyakkah ataupun tingkat pengembalian terhadap investment kita, apakah dari modal yang kita keluarkan dengan apa yang kita hasilkan itu apakah sesuai. Nah itu juga sangat penting juga teman-teman. Terus kemudian brand lift ataupun peningkatan kesadaran merek, apakah dengan konten yang kita berikan kepada mereka apakah dapat membentuk atau menaikkan kesadaran citra merek kita terhadap si customer kita. Itu juga menjadi poin. Jadi intinya apa Pak? Intinya ya semua ini teman-teman. Ada lagi misalkan ada inbound link ya, ada inbound. Nah ada lagi yang namanya inbound, ada yang namanya retensi, ada banyak hal teman-teman ya untuk mengukur kesuksesan kita. Terus kalau saya mau melihat betul-betul terkait dengan suksesan saya itu pakai apa Pak? Biasanya ada banyak aplikasinya teman-teman ya. Kalau di YouTube itu ada YouTube Buddy, bukan TubeBuddy teman. TUBE Buddy, BUDDY.
YouTube Buddy. Nah itu kita bisa melihat dari traffic, engagement, kata kuncinya, terus banyak orang yang menonton. Nah itu kita bisa lihat, tapi nggak menggambarkan secara detail terkait dengan konten yang kita buat. Tapi paling tidak membantu. Ya ini ya. Tapi yang paling utama ya konversi ini. Kita mau trafficnya tinggi sekalipun tapi konversinya rendah pun juga ya problem juga ya teman-teman ya. Kita yang paling penting adalah dari tingkat konversi apabila kita memasarkan produk ataupun kita punya tujuan tertentu gitu ya. Nah ini tren terkini teman-teman, ini yang sering dipakai oleh media sosial mungkin hampir semuanya teman-teman ya. Ada yang namanya tadi saya mungkin sudah sebutkan personalisasi atau user persona. Nah apa itu? Jadi menyajikan konten yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku si pengguna. Misalkan si penggunanya suka memasak, nah dia akan menonton memasak seterusnya. Nah itu yang akan disuguhkan kepada si customer. Nah misalkan si customer itu suka terkait dengan sepatu, nah sepatu itu akan dikasih ke user tersebut ya di video berandanya terkait dengan sepatu terus seterusnya. Nah terus kemudian tren terkini itu ini pun juga algoritma terkait dengan konten kreator sosial media, baik itu TikTok, baik itu video-video yang ada di marketplace ataupun di website ataupun dimanapun, ini terkait dengan seberapa interaktif konten interaktif ya. Ini apakah dari konten yang kita buat ini bisa menarik dari engagement si audiensnya, dia jadi like terus kemudian komen dan sebagainya. Kita melihat dari sisi interaktifnya, ada personalisasi, ada konten interaktif. Dan tren terkini teman-teman ini juga sudah saya bahas terkait dengan AI generated dan UGC teman-teman. Ini UGC itu user generated content untuk autentitas. Nah ini tren terbaru saat ini ya, ini pun juga mungkin di 2023-2024 ini yang menjadi isu terhangat di berbagai macam platform teman-teman, baik itu di YouTube, TikTok dan sebagainya. Karena ini pun juga bisa jadi bumerang, bisa jadi hal yang bagus atau bisa jadi bumerang bagi platform tersebut, karena banyak orang yang dia menggunakan AI untuk membuat sebuah video, terus akhirnya videonya langsung dimasukkan ke dalam channel YouTube. Dan bayangkan teman-teman, kalau seandainya nanti kita buka TikTok, kita buka YouTube, kita buka aplikasi-aplikasi yang isinya itu yang dibuat oleh AI, bayangkan teman-teman, apa nggak pusing teman-teman? Itu isinya AI semua, isinya buatan robot semua, tentunya kan jadi platform tersebut jadi nggak berkualitas teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, jadi kalau content planning ataupun content creator itu betul-betul krusial di era digital teman-teman. Hampir semua bisnis itu menggunakan yang namanya digitalisasi, sangat penting sekali. Dan strategi yang efektif untuk meningkatkan engagement dan ROI dalam pemasaran teman-teman. Karena dengan adanya konten ini hampir semua bisnis dia akan meningkatkan terkait dengan jangkauan pemasaran mereka, dan itu pasti. Dan selain itu pun kita dengan menggunakan konten itu ataupun menggunakan video ataupun menggunakan sosial media, tentunya itu akan memudahkan kita dalam melakukan pemasaran, bahkan pemasaran yang minim sekalipun atau gratis sekalipun itu juga bisa teman-teman. Oke, mungkin dari sekian, terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa chat di grup WhatsApp aja teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.